Saya ingin mulai dengan klaim Bangkalan dan Banyuwangi gagal dalam melihat ulang kolonialisme. Di kota ini dipertanyakan ulang apakah kedua kota tersebut menjadi kolonial bagi masyarakatnya sendiri. Jurnal-jurnal riset menunjukkan kekuasaan Kiai dan Blatter di Bangkalan begitu masif sebagai sistem kolonial. Para legenda seperti Cu Encang, Mbah Mudena, Saikhona Khalil seringkali dijadikan alat atau jembatan keledai dalam membangun sistem kolonialisme secara tidak sadar. Berbagai macam problem terjadi di Bangkalan. Hubungan korupsi dan kemiskinan di Bangkalan semakin menjadi saudara kembar dalam memproduksi kolonialisme. Berangkas milik mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron dibongkar oleh petugas KPK. Fuad sebelumnya tertangkap tangan oleh KPK saat menerima suap terkait suplai gas dan pembayaran ke badan usaha milik daerah. Selain hukuman 13 tahun penjara, Mahkamah Agung juga mengabulkan upaya pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan Fuad Amin. Dari harta kekayaan Fuad Amin senilai 414 miliar rupiah, 341 miliar rupiah diantaranya didapat dari APBD 2003 hingga 2013. Putusan Mahkamah Agung lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK selama 15 tahun penjara. Ancaman hukuman maksimal dari pasal yang menjerat Fuad Amin dalam dugaan korupsi yaitu 20 tahun penjara. Kasus penangkapan Fuad Amin Imron, penguasa Bangkalan yang dimulai dari tahun 2003 dan berasal dari kelas Blatter, Kiai dan Priai, seperti jadi habitus buat generasi penerusnya, yaitu sang adik Abdul Latif Amin Imron yang juga ditangkap oleh KPK. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron sebagai tersangka dalam kasus suap lelang jabatan di pemerintahan Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dan pada hari Abdul Latif kini mengikuti jejak mendiang sang kakak yang juga mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin yang juga pernah terjerat kasus korupsi. Dilansir oleh Kompas.com, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Abdul Latif terlibat dalam dugaan suap hasil asesmen lelang jabatan dan perkara lain. Penyidik juga kemungkinan bisa menemukan kasus lain seperti pengadaan barang dan jasa hingga dugaan korupsi penerbitan perizinan. Dengan menyisakan kasus-kasus kemiskinan, kekerasan yang dilakukan oleh oknum kiai, pelecehan gadis belia, pelecehan laki-laki tua bangka 60 tahun, pemerkosaan remaja, dan berbagai macam kelaparan yang terjadi di berbagai macam tempat. Begitu juga dengan di Banyuwangi, beragam jurnal riset menunjukkan problem kolonialisme secara tidak sadar. Masih banyak ditemukan kemiskinan terutama di kaki gunung. Di dalam beberapa artikel disebutkan krisis-krisis yang berhubungan dengan ekologi, misal sampah dalam satu harinya 1,245 ton, pembabatan hutan dan perkebunan kolonial. Di samping kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum kiai, kasus kekerasan KDRT, kasus kekerasan terhadap 68 anak, ditambah lagi dengan konflik-konflik agraria, krisis-krisis ekologis, krisis air bersih, konflik agraria pertanian, pakel yang tidak beres-beres hingga kini. Krisis ikan muncar, krisis oleh para petani dan penambang di Banyuwangi,
Segalanya seakan menjadi sistem kolonial yang terus-menerus diproduksi. Terlepas dari banyaknya masyarakat yang memiliki kesadaran untuk menjaga sampah seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu dan beberapa kelompok masyarakat lainnya untuk mengatasi satu krisis air bersih. Satu langkah maju, jalan. Dan seringkali program literasi, minat baca atau ngopi bareng, festival sepekan, Enak nawan dia. kehadiran tokoh-tokoh perempuan di Banyuwangi seringkali ditunggangi oleh kekuasaan dan seringkali dicitrakan oleh para penguasa atau kaum elit sosial. Ya sekarang bokongnya digejlok no mengisoro atret 2 kali. Ya mulai berangkat. Berita-berita menunjukkan sistem kolonialisme terus berlangsung di Banyuwangi, dimulai dari tampuk pimpinan seorang suami yang dilanjutkan oleh istrinya, dapat dikatakan sebagai endemi dinasti politik, sekalipun para elit penguasa menganjurkan masyarakatnya untuk bersikap netral, tetapi sistem kolonialisme bekerja secara rapi dan diam-diam seperti santet yang membunuh targetnya. Mulai berangkat. Hubungan Bangkalan dan Banyuwangi secara tidak langsung seperti ikatan saudara karena sama-sama pelanggan kekuasaan direproduksi oleh sistem kiai. Dan sialnya, Bangkalan di bawah keturunan garis seorang kiai menyisakan kasus-kasus kemiskinan dan korupsi yang terus berkepanjangan. Ya lalu ipang kiha selek isala rekenla makat kula doho la talo polo da nika. Ala la malam nika lalu mangkila ko pole kila ala ko lain ngare da nika. Menolotor kan are ala ko mulong arta kila pada nika la hasil talo polo desa are na. Malam la nangenang da nika maringare. Ela jarang ring siya lako. Mun pacata na ke sang ki kula alak ko manca iba ano kisa oni sampean landu dari kakatalon naman japi caku mung kakar ocean mung karing kadi ni kakulalo alak ko. Suramadu seakan menjadi jembatan untuk memiskinkan kota Bangkalan yang menjadi nomor 2 termiskin di Jawa Timur. Dengan adanya kasus pencucian uang 14 miliar, lelang tanah dari hasil korupsi 9,03 miliar, 14 aset tanah yang disita, kemudian terjadi suap 5,3 miliar dan penguasanya ditangkap 9 tahun. Sementara kaum elit politik, para calon penguasa di Bangkalan keseluruhannya didominasi oleh keturunan-keturunan kiai. Misalnya seperti Imam Bukhari, Imron Amin, Nasir Askar juga berasal dari keturunan atau garis yang sama. Akankah sistem-sistem ini terus berlangsung secara tidak sadar bahwa mereka pada dasarnya adalah kafir penjajah yang meneruskan sistem kolonial Hindia Belanda yang diangkut ke dalam otak ketidaksadaran mereka.